Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, saya Ramadan Jamil Rauzi dan rekan saya Novia Ismawarti. Kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda dalam Senayan News PTA Jakarta seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Kali ini kami akan menghadirkan berita di bulan Oktober 2024. Di antaranya adalah PPNPN sewilayah PTA Jakarta mengikuti simulasi CAT. BIMTEK Pengelolaan PNBP dan Kejurusitaan dan IMONEF Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, kami akan mengabarkan mengenai rapat koordinasi sewilayah PTA Jakarta, Rakor dan BIMTEK Administrasi secara elektronik, serta pelantikan panitera dan panitera pengganti. Kita ke kabar pertama, Sobat PTA Jakarta, PPNPN sewilayah PTA Jakarta mengikuti simulasi CAT, mari kita saksikan. Sebanyak 116 PPNPN dari seluruh wilayah PTA Jakarta mengikuti simulasi CAT dalam rangka persiapan ujian seleksi P3K di Kantor Regional 5 BKN Jakarta pada Kamis 3 Oktober 2024. Sebelum kegiatan simulasi dimulai, Kepala Regional 5 BKN memberikan paparan mengenai alur proses tes, teknis pengerjaan soal, alokasi waktu, dan tips untuk dapat menjawab dengan efektif dengan alokasi waktu yang terbatas. Para peserta tampak fokus dan serius dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Dengan sesi simulasi ini, mereka mendapatkan pengalaman nyata dalam menghadapi soal-soal ujian yang sesungguhnya, sehingga mereka dapat mengukur kemampuan dan mempersiapkan strategi jawaban maupun mengalokasikan waktu demi meningkatkan performa mereka dalam seleksi yang akan datang. Kabar yang kedua yaitu PTA Jakarta menyelenggarakan BIMTEK Pengelolaan PNBP dan Kejurusitaan. Mari kita saksikan. PTA Jakarta menggelar BIMTEK Pengelolaan PNBP dan Kejurusitaan pada Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Jakarta. BIMTEK ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua PTA Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta berpesan untuk dapat memanfaatkan BIMTEK sebagai motivasi diri dalam meningkatkan kinerja dan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pemetaan arah pembinaan. Banyak narasumber yang diundang pada acara BIMTEK kali ini, antara lain Sekretaris Ditjen Badilak Mahkamah Agung RI yang memaparkan materi internalisasi program prioritas Ditjen Badilak dengan menekankan optimalisasi penggunaan e-court. Narasumber lainnya yaitu dari Seksi Pelaksanaan Anggaran 3A Kementerian Keuangan yang menyampaikan materi tentang kebijakan maksimum pencairan PNBP tahun anggaran 2024. Lalu Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Bagian Perencanaan dan Anggaran Badilak Mahkamah Agung RI dengan tema pengelolaan PNBP pada PA sewilayah PTA Jakarta. Ketua PTA Jakarta pun menjadi narasumber dengan memberikan materi tentang Kapita Selekta Eksekusi beserta PNBP-nya. PTA Jakarta mengikuti IMONEF Keterbukaan Informasi Publik. Berikut beritanya. PTA Jakarta sebagai badan pelayanan publik untuk pertama kalinya mengikuti tahapan presentasi IMONEF Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Acara dilangsungkan di kantor Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Gedung Graha Mental Spiritual Tanah Abang, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, Ketua PTA Jakarta mempresentasikan pemaparan tentang keterbukaan informasi publik, yakni di aspek komitmen organisasi, aspek inovasi, dan aspek kebermanfaatan pada PTA Jakarta. PTA Jakarta melaksanakan kegiatan presentasi ini karena lolos verifikasi dari 231 badan publik dari tahapan self-assessment questionnaire dengan nilai 72,75, yakni masuk kategori cukup informatif. Besar harapan PTA Jakarta dapat meraih nilai terbaik dalam tahapan presentasi ini. Hal ini akan memberikan semangat dan gairah dalam rangka meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. PTA Jakarta mengadakan rapat koordinasi sewilayah PTA Jakarta. Mari kita saksikan. Rapat koordinasi PTA Jakarta dan PA sewilayah PTA Jakarta dipimpin oleh Ketua PTA Jakarta dan Wakil Ketua PTA Jakarta bertindak sebagai moderator. Kegiatan ini sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari permasalahan yang ada, baik berkaitan dengan teknis justisial maupun kesekretariatan, sekaligus memberikan arahan dan petunjuk terkait hal-hal yang masih perlu diselesaikan bersama.
Rakor diawali dengan penyampaian materi bidang justisial oleh perwakilan Hakim Tinggi PTA Jakarta, dilanjutkan bidang kepanitraan oleh Panitera PTA Jakarta, dan materi bidang kesekretariatan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan PTA Jakarta. Sebagai closing statement-nya, Ketua PTA Jakarta membahas mengenai program prioritas Badilak, yang sekaligus program prioritas PTA Jakarta dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jakarta, yakni terdiri dari penguatan integritas, penguatan kualitas layanan peradilan, penguatan kelembagaan, penguatan kepemimpinan dan SDM, serta penguatan teknologi informasi. Kabar berikutnya, PTA Jakarta menghadiri Rakor dan BIMTEK Administrasi secara elektronik. Berikut beritanya. Unsur pimpinan PTA Jakarta menghadiri rapat koordinasi dan bimbingan teknis administrasi secara elektronik yang sekaligus dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pengadilan berprestasi. Acara bertema penguatan sistem e-court dalam mendukung transformasi digital Badan Peradilan Agama, dibuka secara resmi oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Dalam pembinaannya, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI menekankan untuk memperhatikan 3 hal dalam mengadili perkara, yakni pelaksanaan hukum acara, rumusan hasil rapat pleno, dan aturan hukum terkait perkara yang ditangani. Selain daripada itu, terkait dengan desente, jika terdapat perbedaan antara gugatan dan para pihak agar merujuk pada hasil desente. Tak lupa beliau menyampaikan tentang integritas, yakni integritas harus dimulai dari yang kecil, mulai dari kita sendiri dan mulai dari sekarang agar menjaga tempat kerja yang kondusif. Dalam acara tersebut, PA Jakarta Timur keluar sebagai pengadilan peraih e-court terbanyak dan PA Jakarta Barat menerima penghargaan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan terbaik. Kemudian acara dilanjutkan dengan soft launching aplikasi inovasi elektronik akta cerai dan penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dan Kementerian Agama dalam rangka upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kabar terakhir, pelantikan panitera dan panitera pengganti. Berikut beritanya. Jelang akhir Oktober 2024, Ketua PTA Jakarta melantik dan mengangkat Sumpah Abdul Wahid SH MHum sebagai panitera PTA Jakarta. Bersamaan itu pula dilantik 3 panitera pengganti, yakni Sulaiman Syaifuddin SH, Waluyo SH, dan Hikmayati SH MH. Dalam sesi perkenalan, panitera PTA Jakarta yang baru dilantik menyampaikan bahwa dirinya merasa bersyukur bisa mutasi ke PTA Jakarta karena semakin mendekati kota Kudus, kota kelahirannya, dan berharap dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam peningkatan perkara dengan aplikasi e-court. Sebelum acara ditutup, Ketua PTA Jakarta menyampaikan dalam sambutannya bahwa diharapkan dengan pergantian jabatan panitera dapat menjadikan kinerja PTA Jakarta menjadi lebih solid dan lebih baik lagi, khususnya dalam peningkatan jumlah perkara e-court. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Senayan Jakarta bukan hanya sekadar nama, karena Senayan Jakarta seperti nyata adanya, jangankan harta, hatimu pun aku punya. Saya Novia Ismawarti dan rekan saya Ramadan Yamirouzi undur diri. Salam Senayan News PTA Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.